Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kaziba allazina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jauhi oleh kalian semua berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimahumullah, pada kesempatan kali ini kita kembali melihat tentang bohong atau kebohongan. Ternyata bohong atau kebohongan itu adalah satu sifat yang bertentangan dengan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Rasulullah yang contoh itu, beliau mempunyai sifat yang namanya siddiq, benar, jujur, artinya tidak bohong. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang bukan tidak ada orang yang jujur, bukan tidak ada orang yang tidak benar, tapi lebih banyak bohong dan pendusta. Malah ada yang menganggap dengan kebohongan dia berhasil. Dan ada yang menganggap dengan kebohongan dia baru bisa. Malah ada yang menganggap kalau tidak bohong tidak sampai kepada tujuannya. Jemaah zuhur rahimakumullah. Lalu kita lihat apa di antara penyebab manusia itu sehingga dia mampu berbohong
Pertama adanya orang-orang yang berbohong itu adalah hilangnya rasa takut kepada Allah, meski tahu Allah selalu mengawasi apa yang kita kerjakan, tetapi dia tidak peduli dengan azab Allah yang menunggu. Artinya dia sudah meninggalkan apa yang telah ditetapkan Allah. Jadi sebetulnya orang-orang yang pembohong itu, orang-orang yang pendusta itu lebih berbahaya daripada orang-orang fasik. Kenapa? Karena kebohongan yang dia buat, malah hebatnya adalah dia adalah orang-orang kayaknya orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendatangkan simpatisan. Rupanya ibu-ibu, bapak-bapak, kebohongan yang sangat luar biasa sehingga mampu menipu orang banyak. Ternyata kebohongan itu pembalasannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat, nanti pada dia setelah dia mati, lalu orang-orang pembohong itu masuk kubur. Setelah dia masuk ke kubur, lalu dia merobek-robek mulutnya, kemudian mulutnya kembali sehat, dan kemudian dia merobek-robek lagi sehingga hancur, kemudian sembuh lagi. Itulah kerjanya orang-orang yang pembohong itu sampai hari kiamat. Ternyata di mana-mana kebohongan itu terjadi, pendusta itu terjadi. Mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak, apalagi ibu-ibu bapak-bapak, bukan tidak ada. Apalagi tentang bejual Bali ibu-ibu bapak-bapak, sering kita dengar kalau leamu menerima kwitansi kosong atau gak banyak rami itu. Ya, itu komunikasi lancar. Tapi kalau tidak, dianggap orang itu kuno, dianggap orang itu tidak tahu situasi. Wallahu a'lam bishawab. Malah sering kita sampaikan ibu-ibu bapak-bapak, untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu keinginan, kadang-kadanglah samo jo cerita memanjat batang pinang. Memanjat batang pinang, kaki kawan bailon, kudu kawan berpijaan, pokok awak sampai kate. Mau sah dalam agama, mau boleh dalam agama, mereka tidak peduli. Yang penting keinginannya itu tercapai. Ketahuilah ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang kita muliakan, orang-orang kata Rasulullah yang selalu berbohong dan dia pertahankan kebohongannya, walau dibalik itu ibadahnya luar biasa, maka kebohongannya itu akan menjadikan amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kita muliakan, maka ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang tidak berbohong itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau sekedar beriman lalu bertakwa, ibu-ibu, bapak-bapak, belum lagi. Kenapa? Orang yang beriman adalah orang-orang yang menjadikan dirinya mencintai Allah. Lai bausawo untuk mencintai Allah. Tapi dibalik itu jadi manusia-manusia yang bertakwa. Mana manusia yang bertakwa? Manusia yang bertakwa adalah manusia-manusia yang dicintai Allah. Mana manusia yang dicintai Allah? Manusia yang dicintai Allah itu adalah manusia-manusia yang menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang malah ada orang-orang yang bangga dengan kebohongannya, berhasil dengan kebohongannya, berhasil dengan penipuannya, maka dia sangat bangga sekali. Malah ada orang yang menyatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, iko kalau iko bentuk asalnya, masalahnya iko ndak boleh di agama. Ada yang menjawab, iko ndak bisa dibawa ke agama, itu kan maka dibawa lah. Orang-orang
orang yang hidup menyatakan bertuhan, maka ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang yang menyatakan punya Tuhan sebetulnya tidak ada alasan untuk hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menjadikan manusia-manusia itu selalu tenang, selalu gembira, selalu bahagia. Kenapa? Orang-orang yang mampu kembali kepada apa yang telah ditetapkan Allah. Yakinlah ibu-ibu, bapak-bapak, kebohongan adalah suatu sikap yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang selalu bohong, orang-orang yang selalu menipu, ketahuilah bahwa amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Amat sangat rugilah manusia yang mencintai Allah, ternyata orang-orang yang dibenci Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang pembohong. Camkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.